Universitas Sakyakirti berlokasi di Jalan Sultan Muhammad Mansur, Kota Palembang. Universitas ini berdekatan dengan Jembatan Musi 6, sehingga letaknya strategis di pusat Kota Palembang. Universitas Sakyakirti saat ini sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Umiriza. Saya adalah dosen Prodi Sistem Informasi S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sakyakirti Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, di mana mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ini adalah mata kuliah wajib yang didapat di semester ganjil. Adapun capaian perkuliahan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi ini adalah yang pertama, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisa data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, terapan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil yang secara mandiri. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil dari proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang kelima, mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang keenam, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi dari diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data yang menjamin keahlian dan mencegah plagiasi. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ke-10, mahasiswa mampu membuat, mengembang perangkat lunak untuk memudahkan aktivitas akuntansi dan keuangan perpajakan. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi pemodelan untuk memodelkan solusi teknologi informasi dengan presisi. Yang ke-13, mahasiswa mampu memahami berbagai peluang usaha yang dapat dikembangkan, menganalisis peluang usaha baru, merancang bisnis plus, perencanaan besar yang berhubungan dengan kemanfaatan teknologi informasi. Oke, berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, yaitu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi membahas tentang teori dasar teknologi informasi yang meliputi informasi terkait data dan pengolahan informasi, bahasa pemrograman, perangkat lunak dan keras, serta sistem operasi dan jaringan komputer, aplikasi perangkat lunak sehari-hari, serta sistem bilangan dan teknologi multimedia. Okelah, saya akan memberikan materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah pendahuluan.
yang kedua konsep teknologi informasi, yang ketiga pengantar teknologi informasi, yang keempat perkembangan dan klasifikasi komputer, yang kelima perangkat lunak software, yang keenam perangkat keras hardware, yang ketujuh prosesor dan memori, yang kedelapan sistem komunikasi data, yang kesembilan sistem bilangan desimal, yang ke-10 sistem bilangan biner, yang ke-11 sistem bilangan oktal, yang ke-12 sistem bilangan heksadesimal, yang ke-13 jaringan, yang ke-14 topologi jaringan, yang ke-15 pengembangan program teks terstruktur. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3, yaitu yang pertama adalah ceramah atau penyampaian materi, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga kuis. Untuk mempermudah dan menyampaikan materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar, slide presentasi, dan buku ajar yang sesuai dengan FPS. Sedangkan sistem penilaian, kehadiran 10%, tugas dan diskusi 10%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 40%. Demikianlah penjelasan mata kuliah pengantar teknologi informasi ini. Berikut saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan belajar sistem bilangan. Yang sebelumnya kita belajar sistem komunikasi data. Jadi data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa terwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, atau matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, atau suatu konsep. Representasi data adalah cara untuk menyimpan sebuah nilai data di dalam memori komputer. Jadi secara umum data yang masuk seorang user atau pengguna ke dalam komputer diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama angka yang disebut alphanumerik, misalnya -2 sampai 0,5, 97 dan sebagainya. Yang kedua karakter, huruf disebut dengan alfabetikal, yaitu terdiri dari 26 mulai dari A, B, C sampai Z. Yang ketiga adalah simbol, tanda di luar alfanumerik dan alfabetikal, misalnya tanda seru, tanda tanya, tanda dolar, dan sebagainya. Terus jenis-jenis tipe data. Beberapa tipe data yang digunakan dalam sistem komputer adalah integer, real, karakter, string, dan logika. Setiap bahasa pemrogram punya cara berbeda dalam hal pengolahan tipe data dan menggunakan memori yang masing-masing tipe data. Oke, kita lanjut data integer. Data integer adalah data numerik yang mengandung pecahan yang disajikan dalam memori komputer. Operasi yang dilaksanakan adalah penambahan, yaitu pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Oke, yang kedua adalah data real. Data tipe real merupakan data angka, pecahan, atau mempunyai titik desimal. Bilangan real akan disimpan di ruang memori sebesar 4 byte atau 30 byte. Operasi yang berlaku pada bilangan integer juga berlaku pada bilangan real, yaitu membulatkan real, misalnya 34,7 dibulatkan jadi 35. Terus yang ketiga, boolean. Tipe ini dengan pula sebagai logika data tipe, digunakan untuk melakukan pengecekan suatu konsisten dalam suatu program. Elemen data hanya ada 2, yaitu true dan false. Biasanya dinyatakan pula sebagai 1 dan 0. Operatornya adalah AND or NOT dalam urutan operasi. NOT prioritas pertama, kemudian AND dan OR, kecuali bila diberi tanda kurung. Seperti contoh tersebut, operator tersebut adalah ini, buka kurung seperti ini, tur X 6. Oke, yang keempat, data karakter. Data tipe karakter merupakan data berupa huruf atau kosong dalam memori komputer. Data karakter atau KAM
Data tipe karakter merupakan data berupa huruf atau kosong, data memori komputer, dan data disimpan dalam 1 byte atau 8 byte. Jadi dengan demikian data yang disimpan adalah sebanyak 256 macam. Dengan macam data sebagai itu, maka semua karakter yang ditulis selama ini adalah 1 sampai 9, A sampai Z, A besar A kecil termasuk karakter simbol, dolar, dan sebagainya. Oke. Yang kelima, data string. Tipe data string merupakan dari perluasan dari tipe data char, yaitu string adalah barisan hingga simbol diambil dari himpunan karakter yang digunakan untuk string dinamakan alfabet. Himpunan string AAI dapat berisi antara A, B termasuk string 0. Terus sistem bilangan. Bilangan adalah representasi fisik dari data yang diamati. Bilangan dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk yang punya arti sama dan dapat dikonversi ke sistem bilangan lain tanpa mengubah makna. Sistem bilangan merupakan basis tertentu yang tergantung dan jumlah bilangan yang digunakan. Sistem bilangan dalam komputer desimal, oktal, heksadesimal. Jadi di sini kita pertama yaitu desimal, yaitu 10 macam simbol 0 sampai dengan 9 yang artinya basisnya ada 10. Jadi yang di dalam tanda kurung itu ada 10. Jadi kalau ada angka yang mengatakan 527 misalnya dalam buka kurung 10, berarti itu basisnya desimal. Terus biner adalah menggunakan 2 macam simbol bilangan berbasis 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Jadi angka dari biner adalah 0 dan 1, tidak ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dalam simbolnya biner adalah 2. Dalam buka kurung itu adalah 2. Terusnya oktal. Oktal menggunakan 8 macam simbol berbasis 8 digit angka, yaitu 0 sampai dengan 7. Jadi basisnya adalah 8. Dalam oktal dalam kurung itu tandanya 8. Misalnya 624 dalam kurung 8. Oke, seterusnya heksadesimal atau bilangan heksa atau bilangan basis 16. Jadi menggunakan 16 simbol bilangan, yaitu 0 sampai dengan 9. Seterusnya jika angkanya 10 maka akan disebut A, B, C dan seterusnya. Contohnya C5. Basisnya adalah 16 buka kurung. Jadi C itu angka berapa? 12. Oke, 12. Jadi C itu ada 12 dan 5. Oke, jadi ini Bu sudah buat tabel macam-macam sistem bilangan. Jadi kita lihat sistem desimal, yaitu radisnya ada 10. 0 sampai dengan 9, simbolnya adalah 10 dalam kurung 10. Terus biner ada radisnya 2, 0 dan 1. Radisnya adalah 2, terus oktav 8, 0 sampai dengan 7. Himpunan elemennya 0 sampai 7. Sedangkan heksadesimal radisnya 16, 0 sampai dengan 9, sedangkan 10 seterusnya adalah huruf A, B, C dan D seterusnya. Oke, jadi konversi bilangan adalah suatu proses di mana suatu sistem bilangan dalam basis tertentu. Oke, contoh yang pertama adalah kita akan mengkonversikan desimal ke biner, yaitu 192 dengan tanda 10, radisnya 10. Kalau ke biner berarti 2. Oke, kita akan tulis sebentar. Oke, kita akan menghitung desimal ke biner, yaitu 192 desimal ke biner. Oke. Jadi 192 dibagi 2 sama dengan, ada yang tahu? 96. Terus sisa itu didapat 92 dikali 96 dikali 2 adalah 192. Berarti sama, tidak ada sisa, 0. Dan seterusnya. Oke. Setelah desimal ke biner, kita akan konversi bilangan desimal ke oktav, yaitu 192 desimal 0, oktavnya 8. Oke, sama seperti tadi.
192 dibagi 8 berapa? 24 dikali 8. 192. Oke, sisanya 0. 24 dibagi 8. 3. 3. Oke. 3 dikali 8. 24. Oke, 0. Karena ini tidak bisa dibagi lagi, kita akan turun ke 3. Terus dari bawah ke atas maka 300 berapa? 8 oktal. Oke. Seterusnya kita akan konversi bilangan heksadesimal ke heksadesimal. Oke. 192 dibagi berapa heksa? Berapa heksa? 16. 192 dibagi 16 berapa? 12. 12 dikali 16 192 0. Karena ini habis maka angkanya akan diturunkan 12. Oke. 12 di heksa angka berapa? Angka C D0 dengan kode heksa 16. Oke, jadi ada 3 konversi bilangan, yaitu desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal. Ada pertanyaan? Ibu akan memberikan latihan soal yaitu desimal ke biner, yaitu 50 desimal. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Silakan ke depan. Jadi 50 desimal ke biner, 50 bagi 2 25. 25 dikali 2 oke, sisa 0, benar. 25 dikali 2, 25 dibagi 2 12 dikali 2 24, sisa 1. 12 dibagi 2 6 dikali 2 12. oke, benar, sisa 0. 6 dibagi 2 3. 3 dikali 2 6. oke, tidak ada sisa. 3 dibagi 2 1. 1 dikali 2 2, berarti ada sisa 1. Maka akan habis akhirnya hurufnya, angkanya, maka akan diturunkan jadi 1. Terus penulisannya dari bawah 1 1 0 0 1 0. Oke, benar. Oke, demikianlah
materi sistem bilangan dan konversi bilangan biner di desimal. Kita akan materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan konversi biner. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.